Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan jangan lupa nih tetap jaga kesehatan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini nih, di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis kepemimpinan. Analisis kepemimpinan dari presiden ketiga kita nih, yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Faela Dimawati, merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, langsung saja ya kita bahas. Have a good time watching. Ada yang tahu nggak ini siapa? Ya, betul sekali, pasti sudah familiar banget ya. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie, yang diangkat sebagai Presiden setelah Presiden Soekarno mundur. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pesawat, karena beliau menciptakan pesawat pertama kali untuk Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie, atau sering dikenal sebagai Bapak Habibie, beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, beliau juga pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Bandung pada tahun 1954. Namun, beliau hanya menghabiskan masa studinya selama 6 bulan. Kemudian, beliau melanjutkan masa studinya di Aachen, Jerman. Dalam pemerintahan Indonesia, karir beliau dimulai pada saat pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Hal ini dapat terjadi karena adanya krisis moneter pada tahun 1998, yang mana Presiden Soeharto mundur, kemudian menetapkan Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia, yang mana masa periodenya dimulai dari 1 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Meskipun masa jabatannya dibilang singkat, namun beliau menjadi background utama masa transisi rakyat Indonesia dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Nah, di sini terdapat analisis kepemimpinan Bapak B.J. Habibie selama menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis dari kualifikasi kepemimpinan. Kualifikasi kepemimpinan diterapkan dari Bapak B.J. Habibie selaku Presiden Indonesia ketiga periode tahun 1998 sampai dengan 1999 antara lain, yang pertama adanya nyali tinggi dan tidak takut resiko. Bapak B.J. Habibie ketika menjabat menjadi Presiden Indonesia terkenal sebagai Presiden yang mampu mengambil segala keputusan dengan cepat dan berani mengambil resiko apapun serta bersedia menerima apapun kejadian yang terjadi di kedepannya. Selanjutnya terdapat poin bekerja keras dan mampu menyelesaikan permasalahan. Dengan adanya permasalahan krisis moneter pada masa Orde Baru tahun 1998, Bapak B.J. Habibie bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kondisi bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Hal yang dilakukan Bapak B.J. Habibie untuk mewujudkan cita-cita rakyat pada saat itu dengan cara menetapkan kebijakan-kebijakan baru, terutama kebijakan dalam kebebasan pers, sehingga rakyat Indonesia dapat bersuara, berpendapat, dan memberikan kritik yang baik kepada negara Republik Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang baik, akhirnya Presiden Habibie mampu membuat keadaan bangsa Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk analisis yang kedua mengenai fungsi kepemimpinan. Pada poin pertama terdapat manajerial konflik. Indonesia mengalami krisis ekonomi di masa Orde Baru pada tahun 1998 yang menyebabkan terjadinya kekerasan, penjarahan yang terjadi di mana-mana, dan rentan terjadi perpecahan. Oleh karena itu, Presiden B.J. Habibie dipercaya dan ditetapkan untuk mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno, dan beliau memutuskan untuk menerapkan beberapa kebijakan dalam ekonomi dengan tujuan menyikapi permasalahan tersebut. Kebijakan pertama yang diterapkan yaitu menerapkan kebijakan reformasi ekonomi dengan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang kedua, beliau mengambil keputusan untuk menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga nilai dolar berada di bawah Rp10.000. Tindakan yang ketiga, Presiden B.J. Habibie menjalin kerjasama dengan IMF untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi di negara Republik Indonesia, dan akhirnya beberapa kebijakan tersebut membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Untuk poin selanjutnya, terdapat poin menciptakan sinergi yang dilakukan Presiden B.J. Habibie, yaitu dengan menggerakkan sistem pemerintahannya untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia demi tercapainya Indonesia yang makmur dan sejahtera.
Pada saat krisis moneter terjadi, terdapat proses pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan dengan merekrut beberapa menteri untuk ikut melaksanakan dan mengevaluasi segala bentuk kegiatan negara yang berhubungan dengan ekonomi bangsa Indonesia untuk mengembangkan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya kabinet ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat untuk menghadapi krisis pada saat itu. Analisis yang ketiga yaitu teori kepemimpinan. Presiden B.J. Habibie memiliki teori kepemimpinan yang tidak dibuat, tetapi beliau dapat menjadi seorang pemimpin negara Indonesia karena adanya bakat yang terdapat dalam diri. Hal ini dibuktikan pada saat B.J. Habibie menjadi pembicara di konferensi CEO Global Forbes Nusa Dua Bali pada tahun 2013. Beliau mengungkapkan bahwa tidak pernah tertarik atau ingin menjadi seorang presiden. Beliau dapat menjadi seorang presiden karena diminta untuk menggantikan Presiden Soeharto dan mengambil alih kekuasaannya. Teori kepemimpinan selanjutnya yaitu teori sifat pemimpin yang diterapkan B.J. Habibie dalam hal latar belakang sosial, yang mana beliau merupakan lulusan dari Eropa dan diberikan wewenang untuk dapat memimpin pemerintahan Indonesia yang pada saat itu terjadi banyak masalah, sehingga sifat pemimpin itu muncul dengan sendirinya. Analisis yang keempat terdapat pengaruh dalam kepemimpinan. Proses mempengaruhi dalam kepemimpinan yang dilakukan oleh Presiden ketiga bangsa Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie, dengan menerapkan pertukaran ide yang positif, baik antara pemimpin maupun dengan rakyatnya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Bapak B.J. Habibie sangat peduli terhadap apa yang sedang terjadi pada masyarakatnya. Beliau sangat memahami apa yang diinginkan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia menginginkan reformasi, yaitu adanya perubahan secara menyeluruh terhadap sendi-sendi negara yang bertujuan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Bapak B.J. Habibie mencoba mewujudkan dengan melihat peluang yang ada dan berani untuk mengambil langkah dengan menerapkan demokrasi sebagai landasan dari pemerintahan Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Analisis yang kelima yaitu analisis kekuasaan menjalankan kepemimpinan. Kekuasaan menjalankan kepemimpinan yang diterapkan oleh Presiden B.J. Habibie adalah kekuasaan personal. Kekuasaan ini berada pada potensi yang terdapat dalam diri pemimpin tersebut dan memiliki hubungan dengan orang lain berupa keahlian, loyalitas, dan karisma. Hal inilah yang diterapkan Bapak B.J. Habibie dalam menjalankan kekuasaannya menjadi seorang presiden pada tahun 1998. Untuk analisis yang keenam terdapat analisis gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Bapak B.J. Habibie selaku Presiden Indonesia ketiga periode tahun 1998 sampai 1999 antara lain. Yang pertama terdapat gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang mana pemimpin ikut berbaur dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Beliau selalu mempertimbangkan kesanggupan anggotanya dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk gaya kepemimpinan yang kedua terdapat gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan yang diterapkan B.J. Habibie selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Dengan kecerdasannya, B.J. Habibie mampu membuat masyarakat Indonesia kagum pada masa kepemimpinannya. Hal ini menjadi salah satu wujud gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Presiden B.J. Habibie pada waktu itu. Untuk gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Presiden B.J. Habibie juga menerapkan gaya kepemimpinan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses pengambilan keputusan secara cepat dan sangat berani mengambil resiko. Contohnya, penerapan gaya kepemimpinan ini dapat dilihat ketika B.J. Habibie mengadakan rapat koordinasi politik dan keamanan yang bertujuan untuk melepaskan Timur Timur dari negara Indonesia dan akhirnya disetujui oleh PBB. Pada analisis ketujuh terdapat analisis kepengikutan. Pada masa krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie berhasil menerapkan beberapa kebijakan sehingga kondisi bangsa Indonesia pada saat itu menjadi lebih baik. Keberhasilan ini tidak lepas dari prinsip kepemikutan yang dijalankan dengan baik. Kepemikutan ini dapat terjadi ketika pemimpin dapat mengkomunikasikan, memotivasi anggotanya untuk mendukung dan melaksanakan ide atau suatu gagasan sehingga perubahan ekonomi bangsa Indonesia tersebut dapat menjadi lebih baik. Prinsip kepengikutan yang dilakukan untuk menyikapi terjadinya krisis ekonomi tersebut yaitu dengan menerapkan problem solver.
Problem solver ini dapat dilakukan dengan memberikan pemikiran kritis terhadap permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi yang tepat. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ditetapkan oleh Bapak B.J. Habibie pada saat itu menjadi problem solver alternatif yang dipilih pada saat itu. Untuk analisis kepemimpinan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu mengenai analisis pembuatan keputusan. Jenis pembuatan keputusan yang diterapkan oleh Bapak B.J. Habibie yaitu keputusan yang tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram ini dapat terjadi apabila munculnya permasalahan yang luar biasa atau jarang muncul, sehingga tidak hanya membutuhkan satu kebijakan saja, tetapi berbagai macam kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, masih terdapat dalam ruang lingkup analisis pembuatan keputusan. Dalam pembuatan keputusan pada masa jabatan Presiden B.J. Habibie juga terdapat pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang ini dapat terjadi apabila seorang pemberi wewenang memberikan sebagian wewenang kepada penerima wewenang untuk dikerjakan. Yang mana secara tidak langsung Presiden Soekarno juga memberikan wewenangnya kepada Habibie untuk melanjutkan tugas dan kekuasaannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa selama Bapak Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau dikenal sebagai presiden yang mampu mengambil keputusan secara cepat, berani mengambil risiko, dan akan menerima apapun kejadian yang akan terjadi ke depannya. Pada masa krisis moneter pada tahun 1998, Bapak B.J. Habibie berhasil menetapkan beberapa kebijakan yang diikuti oleh pemerintah Indonesia sehingga menjadikan kondisi bangsa Indonesia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak Habibie dapat dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil. Pemimpin dapat dikatakan berhasil apabila memiliki sudut pandang dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kewenangannya, sehingga dapat mempengaruhi gaya dan teori yang akan diterapkan nantinya. Bapak B.J. Habibie memiliki teori kepemimpinan yang tidak dibuat, tetapi beliau dapat menjadi pemimpin negara Republik Indonesia karena adanya bakat pemimpin yang terdapat di dalam dirinya. Dari penjelasan tersebut, semoga dapat menambah wawasan teman-teman semuanya, terutama dalam hal kepemimpinan. Apabila terdapat pertanyaan, boleh untuk mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in my next video. Bye-bye.